Kejaksaan Agung terus mendalami peran Pinangki dalam kasus Joko Chandra. Kasus Joko Chandra tidak hanya berhenti di Jaksa Pinangki. Beberapa tokoh juga diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra. Kejaksaan Agung terus mendalami peran mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan terkait dugaan suap yang melibatkan Pinangki dan Joko Chandra. Andi Irfan yang merupakan teman dekat Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung. Fatwa ini agar Joko Chandra terbebas dari eksekusi atas putusan bersalah. Usai berstatus tersangka, Andi Irfan ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Nasdem lantas memecat Andi Irfan dari keanggotaan partai dan tidak memberikan bantuan hukum. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Chandra ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada 5 Agustus lalu. Polisi menduga ada aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Polisi menduga ada penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Sementara itu, Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan di Bareskrim berdasarkan pengakuan menolong Joko Chandra untuk membuat surat jalan. Prasetyo Utomo pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya, penghapusan red notice atas nama Joko Chandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Internasional Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra, sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadifhub Interpolri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu siapa sebenarnya kingmaker di antara Joko Chandra dan Pinangki? Apakah KPK akan menyelidiki kasus tersebut? Kami sudah terhubung dengan Koordinator Maki, Bonyamin Saiman, dan juga nantinya kami akan bergabung bersama dengan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron. Assalamualaikum, selamat malam. Saya sapa Mas Bonyamin terlebih dulu. Mas Bonyamin. Waalaikumsalam, Abraham. Mas Bonyamin, banyak istilah yang terungkap dalam kasus ini. Bapakku, bapakmu, telepon pimpinan, sampai kingmaker. Saya mau tanya sederhana, apakah ini semua mengarah ke figur yang sama? Aku kok malah jadi didetektifi oleh Abraham ini, malah pertanyaannya. Sederhana kan, karena Anda yang menyampaikan laporan itu KPK. Ya, aku jawabnya juga sederhana aja, bisa iya, bisa tidak, kan gitu nanti. Oke. Ya kan, artinya peluang iya itu ada, kan menjadi begitu toh. Oke. Kalau dipahami. Oke, jika agak lebih spesifik, agar lebih terarah, apakah kingmaker yang dimaksud Korps Tribata kah, atau Korps Adiaksa kah, atau di luar itu? Atau mungkin politikus? Enggak politikus, juga tidak politikus lah, gitu aja. Kemungkinan aparat penegak hukum juga, gitu. Ya. Penegak hukum. Baik, Ya. baik. Apa alasan Anda kemudian menyampaikan kingmaker ini ke KPK, bukan ke Polri atau ke Kejaksaan? Ya, sudah terlambat, dan karena dapatnya saya baru minggu kemarin, dan ketika kepolisian sudah selesai diberkas, Kejaksaan Agung bahkan sudah P21, ya keterlambat kan gitu kan. Itu alasan klise. Alasan utamanya karena tidak mungkin kingmaker ini akan ditangani 2 lembaga itu. Anda tidak percaya ini bisa diproses kingmaker ini gitu? Ya, kalau oleh 2 lembaga ini tidak bisa. Karena kingmaker ini ya karena levelnya gitu. Jadi artinya di kepolisian juga nggak mungkin, di kejaksaan juga nggak mungkin, karena ada rangkaiannya dengan politis juga gitu. Jadi alasan utama yang nomor 2 itu. Kalau alasan istilahnya utama karena posisinya menjadi akan menyulitkan, karena kepolisian membatasi diri tentang red notice, Kejaksaan Agung hanya membatasi tentang dugaan uang yang diterima Pinangki dan itu. Dan ini memang saya tunggu kok gitu kan. Kalau aku dianggap
punya strategi, memang aku tunggu strategiku adalah biar selesai dulu di polisi dan selesai di jaksa baru aku ungkap gitu. Karena sejak awal ini akan memberatkan keduanya kalau sudah saya buka gitu. Ini artinya Anda sudah lama mengantongi nama Kingmaker ini? Ya. Oke. Agak lucu tadi saya ngomong dapat minggu kemarin, tapi sudah seakan-akan lama. Jadi biarlah ini menjadi teka-teki dulu gitu aja lah. Jadi posisinya seperti apa yang jelas, toh titik kemudian saya sudah memasukkan KPK dengan permintaan bukan sekedar diambil alih, tapi permintaan saya melakukan penyelidikan baru. Dan penyidikan baru berkaitan dengan Joko Chandra ini. Karena ya terus terang aja saya kalau berkali-kali itu selalu kecewa dengan KPK. Mestinya ini kan bisa di OTT KPK. Dan kemudian tidak bisa di OTT, dindu saja tidak. Mungkin ya saya tidak mencoba apa alasannya gitu kan. Tapi apapun ini tidak bisa di OTT KPK. Maka kemarin kan istilah saya jangan hanya menonton, supervisi lah kan gitu kan. Biar agak paham-paham dikit gitu kan. Dan sudah mulai paham maka aku serahkan yang lebih besar lagi kan itu. Jadi ini detektif swasta ini kan kadang-kadang kurang ajar Abraham. Jadi ya bolehlah sekali-kali aku kurang ajar kan itu. Oke, Mas Bonyamin, kira-kira sekuat apa Kingmaker ini sampai kesannya itu tidak tersentuh oleh institusi penegak hukum sekelas Kops Tribrata bahkan Adiaksa? Ya karena memang begini, konteksnya bahwa Kingmaker itu menginginkan timnya itu mendapatkan rezeki dari Joko Chandra. Kemudian paket fatwa, alurnya saya coba begitu dikit ya. Nah, terus kemudian prosesnya fatwa itu gagal dan batal. Kemudian Anita membuat proyek sendiri. Nah, Kingmaker ini kemudian merasa, loh kok sekarang diambil oleh kubunya Anita dan khawatir juga akan berhasil seperti kasusnya Sudiono Timan di mana PK diam-diam tiba-tiba dikabulkan. Nah, kalau mengukur baju orang lain dengan baju sendiri kan kira-kira jangan-jangan juga akan dapat banyak nih Anita ini kan gitu kan. Nah, maka justru dengan kebongkarnya proses PK oleh Anita kemarin terbongkar dan akhirnya gagal itu, Kingmaker ini malah justru senang. Jadi bahasanya istilahku itu kalau gue nggak makan, lu juga nggak bisa makan gitu loh. Singkat kata menari ataupun mengambil keuntungan di atas proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Anita Kolopaking dan itu dicabut. Enggak lah, kalau pra-peradilan itu kan karena Anita ini hal yang berbeda, enggak usah saya bahas juga. Itu mungkin Anita merasa tidak strategis, nanti malah jadi tersangka perkara-perkara lain, maka dia cabut. Mungkin harapannya kan juga cuman soal surat palsu aja kan, bisa jadi kan gitu kan. Dan nampaknya melawan tidak ada gunanya, bisa jadi kan gitu. Tapi kan ada yang pra-peradilan yang lain lagi, belum dibuka lah. Ada dari tersangka yang lain juga ada pra-peradilan. Oke. Apa bukti yang Anda pegang begitu terkait dengan keterlibatan Kingmaker ini, Pak Boyamin? Ya hanya seperti ini, percakapan A dan B gitu, membahas tentang Kingmaker. A dan B ini bisa aja loh minimalisnya ini tidak berbunyi apa-apa, misalnya aku beli handphone 2, aku beli nomor 2, terus aku seakan-akan aku buat pembicaraan antara A dan B itu, seakan-akan melakukan komunikasi, padahal yang bikin aku semua, kan bisa aja kan. Jadi ya ini yang nanti saya sampaikan ke KPK untuk ditelusuri. Tapi rasanya juga bukan tidak minimalis itulah. Masa kalau minimalis begitu saya serahkan KPK kan gitu kan. Jadi ada seperti pembicaraan 2 orang diduga PSM dan ADK yang membahas tentang rencana fatwa sampai di posisi bulan Maret pecah kongsi itu sampai akhirnya bubar mereka itu kan itu. Jadi nah itu kan nanti mestinya KPK dengan segala kewenangannya, dengan alatnya kan bisa kemudian melacak ADK itu berbicara selain dengan PSM, berbicara dengan siapa, misalnya dengan JT, dengan familinya atau partnernya atau siapa yang dia timnya itu. Terus PSM juga bisa jadi berbicara dengan selain dengan ADK juga mungkin dengan R, juga dengan AIJ atau yang lain-lain lagi atau termasuk Kingmaker gitu kan. Dan juga Anita bisa juga bicara dengan Kingmaker kan gitu kan. Nanti itulah yang kemudian alur itu tadinya seperti sepotong-sepotong kemudian menjadi seperti dari satu titik segitiga membuka lebar terus kemudian mengerucut lagi jadi segitiga lagi ujungnya gitu, trapesium. Baik Mas Boyamin, kita sudah bersama Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Pak Gufron, supervisi KPK dirasa tidak cukup. Yang dirasa cukup oleh kalangan publik termasuk Mas Boyamin adalah KPK mengungkap Kingmaker itu. Kira-kira bisa tidak? KPK posisinya dalam kasus Joko Chandra ini artinya
polisi sudah mengusut, lantas juga Kejaksaan Agung sudah mengusut terhadap perkara-perkara yang sudah diusut oleh pihak lain. Tentu posisi KPK adalah mensupervisi. Jadi mensupervisi itu pelaksanaannya mulai dari pengawasan, penelitian, sampai penelaahan. Dan kalau memang dimungkinkan, kalau memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di pasal 10A, itu bisa diambil alih. Begitu. Oke, ya prinsipnya kan terkesan sebagai penonton saja KPK begitu Pak Gufron. Di sini kan ada indikasi jelas bahwa penegak hukum terlibat dalam tanda kutip dugaan suap ataupun korupsi bahkan gratifikasi, dan KPK dimungkinkan untuk masuk di situ. Bisa tidak masuk ke situ KPK? Bisa masuknya itu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 10A, kalau dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dipandang ataupun dinilai ada pelindungan atau melindungi pihak-pihak yang terlibat secara komprehensif, KPK bisa mengambil alih begitu. Jadi karena ini kan posisinya sudah jalan ya, sudah running. Maka posisi KPK adalah kemudian mensupervisi. Mensupervisi itu kemudian bukan hanya dalam kerangka formil bahwa kasusnya berjalan, tapi berjalannya juga sesuai dengan koridor hukum, tidak sesuai dengan komprehensivitas bahwa mestinya perkara ini melibatkan ABCD, ternyata yang dilibatkan hanya AB ya. Terhadap CD yang tidak terlibat misalnya, KPK bisa kemudian menindaklanjutinya dengan mengambil alih. Itu kalau memenuhi pasal 10 ayat 10A. Baik, sejauh ini tindak lanjut KPK terkait dengan Kingmaker sudah sejauh mana Pak Gufron? Kami kan kemarin Mas Bonyamin sudah memberikan data tambahan kepada kami ya, kepada KPK, dan sudah diterima baik oleh KPK kemarin. Kami juga sudah saat ini sedang menelaah, dan sebenarnya kami juga berharap Mas Bonyamin bisa hadir untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang tindak lanjut oleh kami lebih lanjut. Tentu itu adalah proses di internal kami yang tidak perlu kami sampaikan di sini. Oke, kalau dalam kasus yang sedang berjalan kita amati, misalnya kasus Jaksa Pinangki, ini kan sudah P21, kemudian juga kasus yang melibatkan beberapa jenderal di polisi juga sudah P19, bahkan hampir P21 begitu. Kira-kira apa berkas baru, apa langkah baru progresif yang bisa secara nyata ini akan dilakukan KPK selain supervisi saja? Jangan dianggap hanya dengan supervisi kok, dianggap supervisi saja begitu, dianggap mengecilkan arti supervisi. Jadi supervisi sesungguhnya mensupervise ya. Mereka sudah jalan. Tapi bukan berarti kami kemudian tidak bisa menganulir perjalanan penanganan yang sudah dilakukan, tidak. Kami akan memandang bahwa baik yang dilakukan proses penanganannya di Bareskrim maupun di Kejaksaan Agung harus ditarik dalam satu tarikan tindak pidana korupsi yang satu. Kan sebenarnya kan korupsinya adalah korupsi satu ini. Bahwa Joko Chandra ingin menghindari proses eksekusi terhadap pidana pada dirinya. Cuma kemudian jalurnya menggunakan jalur fatwa Mahkamah Agung yang kemudian ditangani oleh Pinangki. Kemudian jalur kedua menggunakan proses PK, yang kemudian untuk PK butuh hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kemudian untuk hadir sementara dia buron perlu kemudian membongkar ataupun mendelete status dia sebagai buron atau red notice. Itu semua kan sesungguhnya tarikan korupsinya sebenarnya satu, dalam kerangka bagaimana Joko Chandra tidak perlu melakukan eksekusi terhadap dirinya. Jalurnya kemudian satu membongkar atau menghapus red notice, yang satu kemudian bagaimana agar fatwa itu bisa diajukan oleh Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung. Ini semua akan kami bentuk dalam satu bangunan satu tindak pidana korupsi, tidak kemudian terpencar-pencar. Itu yang kami arahkan nanti. Oke, saya kembali ke Mas Bonyamin. Kira-kira dengan berkas yang sudah rampung, baik itu di Kejaksaan maupun di Kepolisian, apa ekspektasi yang nyata yang besar Anda terhadap institusi KPK dalam kasus ini? Ya bisa membuat penyidikan baru apapun, kan, karena ternyata masih ada yang belum disentuh misalnya. Atau mengambil alih itu kan
bisa sekarang berdasarkan perpres yang baru kan di masa penuntutan. Artinya ya dibiarkan Pinangki disidangkan oleh Kejaksaan Agung dan juga yang dari Barreskrim juga disidangkan Kejaksaan Agung, tapi untuk orang-orang yang lain itu bisa kemudian dilakukan penyidikan baru sebagai proses supervisi tadi yang kemudian diambil alih itu. Jadi ada proses-proses itu dan saya gembira kemarin peraturan Presiden nampaknya ada proses bisa mengambil alih di masa penuntutan. Mengambil alih itu bukan berarti mengambil alih berkasnya loh ya, mengambil alih penanganannya untuk dikembangkan. Jadi bisa sampai sejauh itu. Jadi sebenarnya supervisi itu saya juga membanggakan kok Pak Gufron, bukan mengecilkan juga gitu. Jadi proses-proses itulah memang yang harus dilalui karena memang perkara ini kemudian cepat-cepat ditangani oleh Barreskrim dan oleh Kejaksaan Agung. KPK belum sempat menangani kan itu. Jadi itu proses yang sebenarnya KPK disitulah hadir bahwa dia bisa melakukan proses selanjutnya dari proses supervisi itu. Pengambil alihan itu bukan berarti mengambil berkasnya Pinangki atau Brigjen PU atau yang Joko Chandra misalnya, tapi kemudian bisa mengambil alih penanganannya untuk dilanjutkan. Gitu. Jadi, dan ini juga harus jadi catatan Pak Gufron juga bahwa bukan berarti yang Joko Chandra yang aktif ini teorinya bisa ayam dan telur, bisa jadi kingmaker itu yang mampu melihat peluang ini dan kemudian memberikan penawaran Joko Chandra yang Joko Chandra sebenarnya sudah duduk diam manis di luar negeri. Baik. Baik. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami Bapak-Bapak, yaitu Mas Bonyamin Saiman dan juga Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Sementara itu dari hasil penyelidikan Barreskrim Polri, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabar Reskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Kebakaran yang melanda gedung utama Kejaksaan Agung diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek. Barreskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan Puslapor. Selain itu berdasarkan pemeriksaan ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api namun tidak berhasil karena banyak bahan yang mudah terbakar. Listio menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Dari serangkaian penyelidikan yang kami lakukan, maka kami mencoba menganalisa dan mengumpulkan serta menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa kebakaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 18.15 dan bisa dipadamkan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Asal api diduga berasal dari lantai 6 ruang rapat Biro Kepegawaian dan kemudian menjalar ke ruangan serta lantai yang lain dari mulai atas sampai dengan ke bawah yang dipercepat terjadi karena penyebaran api tersebut karena adanya akseleran atau ICP pada lapisan luar di gedung dan juga ada beberapa cairan minyak lobi yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parkit, panel HPL dan bahan yang mudah terbakar lainnya sehingga kemudian itu mempercepat proses terjadinya kebakaran. Kemudian dari hasil olah TKP Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30 kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang Biro Kepegawaian yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta ada saksi yang mengetahui dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut, namun karena tidak terdukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sehingga
kemudian api tersebut semakin membesar, sehingga mau tidak mau dimintakan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemadaman lebih lanjut. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan. Ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan gedung? Kami sudah terhubung dengan Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Yudi Handono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yudi. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Pak Yudi, ini kebakaran mengandung unsur pidana. Apa yang menyebabkan hingga tim Polri dan juga Kejagung berkesimpulan hal tersebut? Terima kasih. Yang pertama kami harus sampaikan apresiasi kepada pihak Polri, terutama Kabariskrem dengan jajaran Puslap 4 dan tim penyelidik yang sampai hari ini sudah memberikan kesimpulan bahwa memang benar dalam tadi gelar perkara kita ikuti bersama, disimpulkan bahwa memang kebakaran itu bukan terjadi karena arus pendek, tapi disebabkan karena open flame, yaitu ada bara yang menyala. Dan memang dalam gelar perkara tadi belum sampai kepada teknis, kepada penyidikan, masih dalam penyelidikan. Demikian, Pak. Oke. Ada dugaan unsur pidana dalam peristiwa ini, disebutkan api berasal dari nyala api terbuka begitu. Bagaimana Kejaksaan menilai hasil investigasi sementara polisi ini, Pak? Ya, memang harus kita sama-sama akui bersama bahwa gelar perkara tersebut secara terbuka. Kita juga menyetujui bahwa kita sepakat untuk meningkatkan proses penyelidikan ini ke arah penyidikan. Namun sebelum kepada arah penyidikan, kita sepakati dulu bahwa banyak sekali temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh tim Puslap 4, Inafis. Oleh karena itu nanti setelah kita terima SPDP, mungkin baru bisa kita pelajari secara teknis ketentuan-ketentuan yang nanti akan menjerat pada calon tersangka, dan kita juga belum bisa melihat dari anatomi pidana yang dilakukan oleh para calon tersangka tersebut. Baik, Pak Yudi, ini sumber api kan berasal dari lantai 6 ruang rapat biro kepegawaian. Siapa saja, Pak, yang bisa mengakses ruangan tersebut? Perlu kita ketahui bersama bahwa kejadian ini terjadi waktu masih dalam keadaan libur ya. Dan waktu itu memang di lantai 6 ini adalah lantai dari biro kepegawaian. Dan kita juga nanti akan melihat sejauh mana penyidik sudah memeriksa keterangan calon-calon saksi yang akan dimintai keterangan. Jadi pada kesempatan ini pun kami belum bisa memberikan gambaran teknis mengenai siapa, apa, dan peran siapa yang ada di dalam kejadian tersebut. Demikian, Mbak. Benarkah saat peristiwa kebakaran terjadi, ruang rapat biro kepegawaian ini sedang direnovasi, Pak Yudi? Ya, tadi dalam fakta disebutkan memang terjadi ada para pekerja yang memperbaiki. Jadi faktanya ada orang yang memperbaiki, sedang memperbaiki dinding, lantai, dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan melihat nanti secara jelas setelah penyidik menaikkan status pemeriksaan ini menjadi penyidikan. Kita semua akan tunggu apa, bagaimana, dan peran dari orang-orang tersebut. Apakah ini orang-orang yang memang ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut, Mbak?
Demikian, Pak. Baik, kita tunggu penyidikannya seperti apa. Terima kasih Pak Yudi Handono sudah bergabung bersama kami di iNews.